12 IPS 1. Siap, luar biasa. Semangat di siang hari ini. Mari Ibu. Jadi sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, kita mendengar lagu dulu ya. Ya, Bu. Singkirkan egomu, oh kawan, negeri-negeri. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Karena kita adalah makhluk yang beragama, kita mulai pelajaran kita dengan doa ya. Siapa yang buat doa ya? Oke, silakan. Airin. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mana berdoa? Amin. Yang ke depan, di situ ada slide PowerPoint mengenai akuntansi. Nah, sebelumnya minggu yang lalu sudah kita pelajari apa yang dimaksud dengan akuntansi. Coba siapalah anak ibu yang bisa menyebutkan pengertian dari akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan atau seni mencatat yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, karena teman kita memahami bahwa akuntansi adalah seni untuk mencatat ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Apa tujuan dibuat laporan keuangan? Tujuannya adalah untuk bisa mengambil keputusan atau untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Itu dia tujuannya ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai akuntansi, sekarang kita lanjut materi kita yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk itu coba dibuka buku akuntansinya 31. Halaman 31. Ya, di situ ada yang namanya rumus persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi ya? Udah kita lah ya, udah mau dijawab tadi kan? Nah, untuk mengetahui atau lebih jelasnya, coba kita perhatikan, kita simak video berikut ya. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah. Dari video yang kita lihat, coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Hasilnya bahwa harta sama dengan utang tambah modal atau aktiva sama dengan pasifa. Jadi pasifa ini artinya itu sama dengan utang dan modal. Aktiva sama dengan aset atau harta. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Harta harus sama dengan utang tambah modal. Kemudian utang tambah modal. Kalau di harta nilainya misalnya 1 juta, maka di sebelah kanan utang dan modal juga harus 1 juta. Bisa diperoleh dari 500.000 tambah 500.000. Bisa juga 1 juta di harta, 1 juta utangnya. Dibalik-balikkan yang pasti tetap harus sama deh. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Minggu yang lalu kan kita sudah membagi kelompok kita. Sudah tanya, kamu sukanya apa? Mengerjakan tugas, pengennya bagaimana? Jadi sebagian besar mengatakan diskusi kelompok ibu. Oke, kita sudah membaginya dan saya memberikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat. Sekali lagi saya memberikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat. Ada katanya yang suka menghitung tapi di kertas, ada yang suka menampilkan di depan.
depan mempresentasikan. Maka saya bagi 4 kelompok. Nanti untuk kelompok 1, kelompok 2 di sini ada isi angka-angka yang nantinya ini akan kita masukkan ke karton kita ini ke depan. Sudah sesuai dengan transaksi yang ada. Jadi ibu sudah buat soalnya, sudah ada soalnya di sini seperti ini. Nanti kalian sesuaikan mana kartu yang akan dimasukkan ke papan tulis kita ini, ke papan ini. Udah sesuaikan tanggalnya juga. Bisa? Bisa ya. Oke. Untuk kelompok 1. Oke, siapa kelompok 1? Oh, dia harus dari kelompok. Kelompok 1. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, kartunya sesuaikan dengan soal yang ada ya. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Tadi kelompoknya menjawab ya, sudah dilengketkan ini. Sekarang kita periksa bersama-sama apakah hasilnya benar, karena harta harus sama dengan utang tambah modal. Oke, coba kita jumlahkan ya. 12 juta di aset atau harta, di utang tambah modal 12 juta. Maka harta sama dengan utang tambah modal. Benarlah persamaan dasar akuntansi yang dikerjakan atau dibuat oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo kelompok si Rohani maju akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Menggunakan persamaan dasar akuntansi. Kita kasih semangat. Kami akan membahas tentang transaksi yang diberikan untuk kelompok kami. Pada tanggal 9 Mei 2023, PT Labana membeli komputer secara kredit dari toko Purnama senilai 7 juta rupiah. Nah, karena PT Labana membeli komputer senilai 7 juta, maka perlengkapan bertambah 7 juta di kolom harta atau aset. Karena PT Labana membeli komputer secara kredit, maka kredit adalah utang, maka utang juga bertambah 7 juta. Perlengkapan bertambah 7 juta dan utang juga bertambah 7 juta. Dari diskusi kelompok yang tadi yang sudah kalian lakukan kurang lebih 20 menit ya, 20 menit untuk mendiskusikan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Dari transaksi yang sudah kita kerjakan, apakah ada yang mau ditanya? Oke, sudah pintar semua ya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita apa kesimpulan itu? Dari harta sama dengan utang tambah modal. Ya, silakan. Sampaikan waktu itu ya, minggu yang lalu edukasi tugas dikerjakan selama 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Mengenai persamaan dasar juga dan akuntansi. Oke. Berarti minggu depan kita mulai. Untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa membuat doa? Iya, silakan.